Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kuliah terakhir sebagai bahan ujian dari materi setelah ujian tengah semester. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi, geo berarti geografi, strategi adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Jadi kali ini geostrategi bangsa Indonesia adalah ketahanan nasional. Ini geostrategi, strategi bagaimana untuk mencapai kemenangan. Ini berawal dari sejarah tentara Inggris bagaimana untuk memenangkan dalam pertempuran. Maka kata strategi tadi semula di bidang militer, tapi sekarang dipakai di dunia sipil. Bagaimana strateginya? Nah, itu kita kadang-kadang mendengar tentang kata-kata strategi. Nah, saudara sekalian, kenapa strategi geopolitik kemarin sudah, sekarang strategi geografi, berarti bagaimana memenangkan pertempuran, bagaimana memenangkan penyerangan berdasarkan aspek geografi. Demikian pula bangsa Indonesia yang dikenal dengan istilah ketahanan nasional. Kenapa latar belakang ini dipelajari? Karena ada negara yang bisa bertahan hidup, kemampuan apa yang dimiliki, kemudian bagaimana mengembangkan ketahanan negara tersebut untuk menghadapi, untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Kita mengetahui ada negara-negara yang hilang karena tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai strategi, tidak mempunyai bagaimana mempertahankan negara tersebut. Karena itu kita akan melihat apa sih ketahanan nasional Indonesia itu. Saudara sekalian, ketahanan nasional itu diawali kita berpikir bahwa kita bangsa Indonesia ini berjuang untuk mencapai cita-cita nasional atau tujuan nasional. Ini perlu ada usaha, ada ikhtiar. Sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 45 sampai sekarang ini. Sekarang tanggal 2 bulan 1 2021 jam 11 kurang 5 menit 10.45. Bangsa Indonesia sedang berusaha berjuang, siapa saja, dari presiden, menteri, tukang cukur, manajer, bos, pesuruh, pencopet, penjahit, penjahat. Jadi mudahnya itu. Jadi mereka berusaha untuk mencapai tujuan cita-citanya. Saudara datang kuliah untuk apa sih? Untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tidak lepas mesti ada gangguan, ada hambatan yang bisa menghalangi untuk tidak tercapainya tujuan dan cita-cita. Ada, pasti ada. Kalau kita kepada bangsa Indonesia, ancamannya ada G30 SPKI, ada PLRI, ada terorisme, dan seterusnya. Ini pada dasar ada menghambat, menghalang-halangi usaha-usaha ikhtiar bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Nah, oleh karena itu, sekalian, maka bangsa perlu apa? Kekuatan. Kekuatan untuk apa? Nah, menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan nanti. Pasti menghadapi. Jadi, baik secara individu, secara perusahaan, secara negara, secara organisasi. Apalagi kalau kita sekarang melihat negara-negara lain, yang di Suriah, kita sering sampaikan, bagaimana mempertahankan negaranya, perlu kekuatan. Sedang menghadapi apa? Dari sisi yang lain melihat bahwa pemerintah menganggap itu musuh, dianggap musuh oleh pemerintah Suriah. Kemudian kembali ke bangsa kita menghadapi permasalahan
yang harus diatasi, diselesaikan. Tidak hanya dibiarkan aja, tapi harus dihadapi, diselesaikan. Untuk itu perlu kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Sekarang yang jadi apa? Persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana menghadapi dan menyelesaikan? Bukan hanya menghadapi aja, tapi menyelesaikan. Sekalian, perlu kekuatan. Sekali lagi, kekuatan apa ini? Kekuatan di bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya. Nah, ini bangsa Indonesia perlu memiliki kekuatan. Ini ketahanan nasional di visualisasinya TANAS. Ini TANAS adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia. Kondisi dinamis bangsa Indonesia berisi apa? Berisi keuletan dan ketangguhan. Ulet dan tangguh. Keuletan tangguh tadi apa sih? Menghadapi dan uletan dan tangguh tadi apa? Harus bisa mengembangkan kekuatan. Ini harus bisa mengembangkan kekuatan untuk menghadapi, mengatasi THG, menghadapi, mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Nah, karena itu, saudara sekalian, tadi dinamis bangsa kita, ini kondisi dinamis. Untuk apa sih? Kalau ini kekuatan akan bisa mencapai tujuan dan cita-cita. Tapi kalau yang menang ini, maka ini membahayakan tujuan dan cita-cita. Nah, sekarang kita akan seperti apa sih kondisi dinamis bangsa Indonesia? Dari bangun tidur sampai mau tidur. Dari orang kecil sampai orang besar. Dari penjaga kereta, penjaga satpam sampai presiden. Ya. Dari camat, bupati, gubernur, DPR, dan seterusnya. Itu dinamis bangsa. Itu harus apa? Ulet dan tangguh. Ulet artinya apa? Tidak mudah putus asa. Kalau tidaknya putus asa gimana? Atau kita tidak putus asa, ya sudah tidak akan bisa berhasil. Ini ulet, harus ulet. Artinya apa? Tidak mudah putus. Dan tangguh, artinya apa? Tangguh itu ya tidak bisa dikalahkan, tidak mudah dihancurkan. Tangguh. Kalau kita lihat iklan TV, mobil tabrakan tembok, iklannya semen Helsinki ya. Semen tadi kuat karena ditabrak mobil, tidak roboh. Kalau di lautan karang, kena gelombang ombak tidak bisa hancur. Kapal Titanic pun hancur karena apa? Menabrak karang. Itu tadi karang itu tangguh. Kalau kita apa? Ya tidak mudah disuap, tidak mudah disogok. Berani mengambil keputusan yang benar, itu kan benar. Kegiatan tadi, ulet dan tangguh tadi harus kuat, menambah kekuatan. Kalau tidak menambah kekuatan, kenapa? Musuhnya selalu berusaha, selalu meningkatkan kemampuannya. Coba rumah kita lihat, kunci sedikit tidak bisa masuk, hanya kasih berdobrak, kasih gembok yang besar, kasih dongkraknya yang besar lagi. Jadi apapun masih bisa dihancurkan. Oleh karena itu, dinamis kehidupan kita sehari-hari tadi tidak hanya kondisinya mempertahankan kesehatan stamina. Kalau olahraga kita hanya jalan kaki keliling 5 kali. Petinjunya, musuhnya, latihannya 10 kali. Kita 5 kali mesti kalah. Nah, tadi kita belajar dari 1 buku, pesannya warga Amerika sudah 10 buku. Bagaimana kita mau menang? Nah, itu tadi dinamis kita tidak hanya cukup mempertahankan stamina, tapi harus meningkatkan, mengembangkan kekuatan, membangun kekuatan, meningkat kekuatannya. Nah, ini kapan? Siap ya, setiap bidang kehidupan kita.
Kalau kita tidak mau meningkatkan, kita akan kalah. Baik, saudara, pas semester 1 mahasiswa belajar satu buku, orang mahasiswa 10 buku. Bagaimana kita mau bersaing, bertempur? Jadi pada dasarnya tergantung kita bagaimana mengembangkan kekuatan tadi. Kekuatan tadi harus bisa menghadapi dan mengatasi. Menghadapi itu tidak itu ujian datang ditulis saja, itu menghadapi namanya. Tapi kalau mengatasi ya menyelesaikan soal hitungan, menggambar grafik, menggambar kurva, menjawab berapa X berapa Y. Itu namanya menyelesaikan. Baik, kembali. Jadi mengembangkan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi. Apa ancaman? Ancaman itu segala sesuatu yang tujuannya apa? Untuk mengubah konsepsi berpikir. Mengubah konsepsi berpikir. Baik peraturan, baik undang-undang. Nah, caranya mengubah bagaimana konsepsi berpikirnya. Misalnya sekarang tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu tidak ujian, tidak apa-apa ya tidak lulus. Oh, tidak sarapan ya lari tidak kuat. Nah, jadi kata-kata tidak apa-apa, tanda petik, ini bisa menghancurkan bangsa dan negara. Kalau saudara tidak sadar, silakan buktikan bahwa kata tidak apa-apa itu disebarluaskan. Demokrasi. Ini asasi saya mau lemparkan kamu, saya lempar apa-apa. Nggak bisa. Waktu kita bicara asasi manusia, kita bicara tentang demokrasi. Ya, asasi manusia, kalau saya nggak bisa. Loh, kalau saya juga punya hak. Kamu udah ujian ya nggak lulus, hak saya. Nah, ini kita pertemukan, ini kita sadarkan. Jadi pertama, untuk bisa mengatasi ancaman segala sesuatu yang sifatnya mengubah konsep berpikir. Yang kedua, tantangan. Tantangan itu segala sesuatu yang mengubah kita untuk bertindak, berbuat. Kalau mau seleksi pegawai, mereka bisa mengerjakan, saya harus bisa mengerjakan. Kalau mereka bisa buat satelit, kita harus bisa buat satelit. Itu ekstrim memang. Tapi artinya apa? Kalau mereka bisa, saya harus bisa. Kalau mereka berubah, saya harus berubah. Tadi dinamis tadi. Jadi ancaman, tantangan harus segala satu yang mengubah untuk kita bertindak. Kamu mau ujian kok udah belajar, itu namanya tidak menghadapi tantangan. Kemudian yang hambatan. Hambatan segala sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri. Males, sungkan, segan, tidak penting. Kata-kata tidak penting hati-hati itu. Jadi kembali tentang hambatan. Hambatan segala sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri. Penyakitnya kita singkat dengan istilah bakso, bosan. Apalagi bosan, ayat-ayatan, sungkan, kesal, sungkan, ogah-ogahan. Diingat itu. Waktu saya berorganisasi di masyarakat, teman kita menyampaikan, apa sih musuh kita? Bakso, bosan, ogah-ogahan, kesal, sungkan, ogah-ogahan. Nah, sudah. Yang terakhir gangguan. Gangguan itu segala sesuatu yang berasal dari luar. Semuanya tujuannya menghancurkan, menghalangi kita. Yang berasal dari luar. Saudara mau ujian, teman saudara nggak usah belajar, itu adalah gangguan yang berasal dari luar. Yang tujuannya untuk menghambat dapat nilai baik. Kalau kita cerita Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh suruh buat kapal, anaknya mau, ya sudah, hanya apa? Ketinggalan, tenggelam akhirnya. Jadi itu gangguan yang berasal dari luar. Nggak usah bangun. Baik, itu saudara sekalian. Itu tentang kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berkaitan dengan ketahanan Islam. Yang kedua, kondisi konsepsi. Bagaimana mengatur, mengatur kehidupan nasional
mengatur tentang kehidupan nasional. Yang diatur dengan apa? Dengan cara seimbang, serasi. Nah, mengatur kehidupan nasional ini ya mengatur di bidang apa? Ibelososbut hankam. Ya, ideologi, ekonomi, sosial budaya, ya, dan pertahanan keamanan. Itulah ini diatur untuk seimbang. Kalau ini tidak seimbang, serasi, yang diatur apa? Kesejahteraan dan keamanan. Jadi kesejahteraan dan keamanan itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, bisa membayangkan kesempatan kerja yang ada, maka penjahat akan datang. Nah, itu tadi. Tapi kalau kekuatannya berlebihan, maka kehidupan sosial juga tidak baik. Nah, karena hanya semua biaya untuk pertahanan keamanan daerah harus seimbang. Maka bagi negara yang maju, keamanan ya kuat agar supaya bisa mengatasi bagaimana mengatur kesejahteraan dan keamanan tadi untuk bisa mencapai tujuan dan cita-cita. Kalau keamanan kalian tidak seimbang, maka bisa membahayakan tujuan cita-cita. Itu tentang kondisi dinamis dan kondisi konsepsi tentang ketahanan nasional. Jadi itu sekalian, kali ini kita membahas tentang ketahanan nasional bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, kondisi dinamis bangsa Indonesia ya, yang ulet dan tangguh, yang menghasilkan mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan apalagi gangguan yang akan membahayakan kondisi bangsa Indonesia. Jadi itu ketahanan nasional Indonesia di bidang ekonomi, ketahanan nasional di bidang ideologi, ketahanan nasional di bidang sosial politik, ketahanan nasional di bidang keamanan dan pertahanan. Nah, ideologi kita sekarang sedang menjadi tantangan untuk diselesaikan. Ideologi bisa menjadi ancaman karena berkembangnya hak asasi manusia, demokrasi yang akan mengubah ya, Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Itulah salah satu mengubah konsepsi. Ini membahayakan bangsa Indonesia. Jadi ideologi kita kembali harus ditata kembali. Ini yang membahayakan siapa ya? Kekuatan bangsa Indonesia. Ternyata THG ini bisa dari dalam negeri. Ancaman, tantangan, hambatan kaum dari dalam negeri. Bisa juga dari luar negeri. Nah, tadi dalam negeri tadi anggota MPR mengubah Pancasila dan negara menjadi Trisila yang ramai dibicarakan. Nah, itulah tadi bisa menghambat untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Jadi itu sekalian materi ketahanan nasional. Nah, dilanjutkan nanti di literatur, di textbook sudah bisa dibaca sebagai bagian dari bahan ujian akhir semester. Itu sekali lagi selamat belajar, selamat berjuang sebagai generasi muda. Bahwa ketahanan nasional tidak hanya milik tentara, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi setiap kegiatan ya, upaya-upaya mempertahankan Indonesia, maka itulah sebagai pejuang ketahanan nasional. Jadi musuhnya bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Jadi demikian sekalian, selamat belajar, selamat menyiapkan untuk ujian tengah semester. Nanti soal kami kirim lewat kertas, kemudian saudara untuk bisa mengambil kertas lembar jawaban di TU. Sekali lagi, mengambil lembar kertas jawaban di TU tidak pakai kertas sendiri, tapi kertas lembar jawaban dari fakultas sebagai bukti semangat sebagai seorang mahasiswa. Kemudian tugas-tugas yang kemarin nanti dikumpulkan bersama dengan ujian akhir semester. Jadi itu selamat berjuang dengan penuh semangat generasi muda calon pemimpin bangsa. Saudara sebagai calon kader-kader pemimpin bangsa. Sekian, semoga Allah melindungi kita semua sampai bertemu pada semester yang kedua. Kalau memang Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.